Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Asti Ananda dengan NPM 212171506. Sejarah berdirinya Dinasti Tang. Dalam sejarah Cina kuno, Dinasti Tang dikenal sebagai salah satu tonggak penting yang membawa Cina menuju era kosmopolitan. Para peneliti sejarah bahkan menganggap era Dinasti Tang ini sebagai puncak perkembangan era kekaisaran Cina, baik secara politik maupun kebudayaan. Dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907 adalah dinasti Tang yang didirikan oleh Li Yuan yang pada saat itu merupakan kepala negara Adipati Tang di bawah pemerintahan dinasti Sui. Dinasti Tang berhasil membawa Cina menjadi sebuah negara yang makmur dan sejahtera dengan perekonomian yang kuat dan menjadi salah satu dinasti yang paling berpengaruh sepanjang sejarah Cina. Di era ini, Kekaisaran Cina telah mencapai penguasaan wilayah terluas sebelum dikalahkan oleh dinasti Qing, seperti dinasti Tang, seperti dinasti lain yang berkuasa berabad-abad di berbagai belahan dunia. Masa kekuasaan dinasti Tang ini, yang berlangsung selama nyaris 3 abad, menjadi transformasi besar bagi rakyatnya. Akhirnya, keadaan ketika dinasti Tang baru berdiri dan sesudah kejatuhannya merupakan dua dunia yang berbeda. Di masa awalnya, dinasti Tang ini juga mewarisi berbagai konsekuensi yang diwariskan dari dinasti Zhou, rezim yang berkuasa sebelumnya. Konstelasi politik menjadi lebih kompleks ketika seorang gubernur yang juga ahli urusan perang mengangkat dirinya sendiri ke puncak kekuasaan sebagai kaisar. Masa kekaisaran gubernur bernama Li Yuan itu menjadi tanda dimulainya dinasti Tang. Ketika menjadi kaisar, Li Yuan mengambil nama Gaozu. Li Yuan yang berasal dari keluarga militer berada di posisi strategis kala itu. Saat pemberontakan melawan dinasti Sui pecah, ia merupakan komandan garnison di Taiyuan. Ia telah menjadi jenderal militer selama 1 dekade penuh. Setelah berhasil memimpin pemberontakan, ia melakukan restrukturisasi dalam banyak hal kehidupan rakyat Tiongkok. Lalu yang kedua, perkembangan dinasti Tang. Tang dengan ibu kota Chang'an atau sekarang disebut Xi'an di provinsi Shanxi, memperluas wilayahnya ke semua penjuru. Ke utara wilayah Tang meliputi Mongolia dan Siberia Selatan. Ke arah barat sampai Laut Aral di Asia Tengah, ke barat sampai batas timur Persia, dan sekarang itu disebutnya Iran. Ke selatan sampai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Utara dan Laos bagian timur, ke timur laut sampai setengah dan Jazirah Korea bagian utara. Dinasti Tang berkuasa selama hampir 3 abad, yakni antara 618 sampai 907 Masehi. Dan pemerintahannya sempat terputus antara 690 sampai 705 Masehi. Setelah dinasti ini mengalami keruntuhan, kekuasaannya digantikan oleh dinasti Sung pada tahun 960 sampai 1234 Masehi. Bahkan Tibet yang katanya tidak bisa ditundukkan bisa dikatakan berhasil dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Tang, sehingga Tibet merupakan kerajaan yang tunduk dan setia kepada Kaisar Tang. Kemajuan negara Tang tidak hanya dalam bidang kemiliteran untuk memperluas wilayah kekuasaan, tetapi juga dalam bidang-bidang lain seperti ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan, dan masih banyak bidang lain lagi, sehingga keturunan imigran-imigran Tiongkok di negeri lain seperti Amerika, Indonesia, dan negara-negara lain setelah beberapa generasi masih sangat banyak menyebut dirinya Tangren atau orang Tang di Indonesia. Selain Tang Gaozong,
Penguasa Kekaisaran Tang yang menarik lainnya ialah Wu Zetian, satu-satunya kaisar perempuan dari kelompok etnik Han dalam sejarah Tiongkok. Cixi, ibu suri dari dinasti Qing, secara de facto paling berkuasa sampai ia meninggal, tetapi secara de jure, Cixi hanyalah semacam mangkubumi yang berkuasa atas nama kaisar yang masih di bawah umur. Wu Zetian mula-mula adalah gundik kesayangan Kaisar Tang. Oleh Kaisar Tang Gaozong dalam sejarah Tiongkok, dia dikutuk oleh para pakar sejarah karena kekejamannya dan kenistaannya. Untuk memperoleh kekuasaan, Wu Zetian membunuh 3 anaknya sendiri, serta mengangkat dan menurunkan 2 kaisar dalam 1 tahun. Pada akhir zaman dinasti Tang, kaisar-kaisar terakhir mulai kehilangan mandat yang diberikan oleh dewa tertinggi dalam panteon keyakinan masyarakat religius Sinitik untuk terus memerintah. Setelah merebut sebagian besar wilayah Tang, pemberontakan Huangzhou akhirnya menghancurkan Chang'an dan negara Tiongkok pun terpecah belah. Masa kejayaan dinasti Tang. Periode Tang pada umumnya merupakan periode kemajuan dan stabilitas, melainkan saat pemberontakan Anlusan dan kemunduran otoritas pusat pada masa akhir dinasti ini, seperti dinasti Sui, dinasti Tang memiliki sistem perekrutan pegawai negeri melalui ujian kenegaraan. Tatanan ini terganggu oleh kemunculan gubernur-gubernur militer regional yang disebut Jaidushi pada abad ke-9. Sementara itu, budaya Tiongkok berkembang dan semakin matang pada masa Tang. Masa ini juga dianggap sebagai masa terbesar untuk puisi Tiongkok. 2 dari penyair terkenal Tiongkok, Li Bai dan Du Fu, berasal dari masa ini, dan juga berbagai pelukis terkenal seperti Han Gan, Zhang Xuan, dan Chu Fang. Selain itu terdapat berbagai sastra sejarah yang disusun oleh para ahli dan juga ensiklopedia dan karya geografi. Terdapat berbagai inovasi penting pada masa dinasti Tang, seperti perkembangan percetakan kayu. Buddhisme pada masa ini berpengaruh besar terhadap budaya Tiongkok dan sekte-sekte Buddhisme Tiongkok terus berkembang, namun Buddhisme nantinya akan ditindas oleh negara sehingga pengaruhnya menurun. Meskipun dinasti dan pemerintah pusat mengalami kemunduran pada abad ke-9, seni dan budaya tetap berkembang, walaupun pemerintahan pusat yang melemah tidak lagi dapat mengatur ekonomi, perdagangan masih tetap berjalan. Keruntuhan dinasti Tang yang pertama yaitu krisis Tianbao. Pada masa akhir pemerintahannya, Kaisar Guangzhong menjadi semakin mabuk kekuasaan dan boros. Ia lebih mengutamakan bersenang-senang dengan selirnya yang bernama Yang Guifei. Selir yang sebelumnya merupakan istri anaknya ini berasal dari Sichuan dan terkenal akan parasnya yang cantik. Karena sama-sama menggemari tarian dan musik, dengan segera Kaisar tersihir oleh pesonanya. Urusan kenegaraan diabaikan dan orang-orang tidak setia dan korup diangkat menjadi menteri, seperti Li Linfu serta Yang Guozong. Tindakan ini menyebabkan kekacauan dalam pemerintahan. Yang kedua, pemberontakan Anlusan. Pada tahun 755, Anlusan, seorang jenderal penjaga perbatasan keturunan Turki, menerbitkan pemberontakan di Fanyang dengan tujuan untuk mengakhiri kekuasaan pejabat korup Yang Guozong. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh Jenderal Guo Ziyi dan Li Guangbi pada tahun 763. Kedahsyatan pemberontakan ini mengakibatkan hancurnya perekonomian Cina Utara dan tanah yang terbengkalai menjadi semakin luas. Kota-kota dan desa-desa berubah menjadi reruntuhan serta ditumbuhi ilalang-ilalang. Peristiwa ini dikatakan sebagai titik balik kejayaan dinasti Tang menuju keruntuhannya. Yang ketiga yaitu gerakan separatisme Panzen.
awal abad ke-8, untuk melindungi daerah perbatasan didirikanlah berbagai perbentengan di daerah perbatasan yang disebut dengan panzen. Pemimpin masing-masing benteng itu diberi gelar Jedushi atau Jenderal Penjaga Perbatasan. Mereka memegang kekuasaan militer, sipil, dan keuangan. Seiring dengan berjalannya waktu, kekuasaan penguasa masing-masing benteng ini makin meningkat. Pada masa pemberontakan Anlusan saja, lebih dari 90% angkatan bersenjata kerajaan berada di bawah kendali Panzen. Pemerintahan pusat secara bertahap kehilangan kendali atas daerah-daerah perbatasan yang jauh, serta pemberontakan Anlusan berhasil dipadamkan. Jumlah Panzen semakin bertambah dan para penguasa dinasti Tang harus membeli loyalitas mereka dengan harga mahal. Konflik ini berlangsung hingga penghabisan dinasti Tang dan benar-benar memperlemah persatuan negara. Yang keempat, bangkitnya kembali kekuasaan di tangan kaum Keberi dan perselisihan dalam istana. Bangkitnya kembali pengaruh kaum Keberi sebenarnya berawal pada akhir pemerintahan Kaisar Kuangzong ketika salah seorang dari mereka yang bernama Gao Lishi diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik. Pada saat Kaisar Suzong mewarisi tahta, ia memberikan jabatan penting sebagai penasihat pada seorang Keberi bernama Li Fuguo dan bahkan menjadikan pemimpin pasukan pengawal kerajaan. Belakangan makin banyak tugas penting yang dilimpahkan pada mereka seperti penetapan kebijaksanaan politik, pengangkatan para pejabat, dan bahkan penobatan atau penyingkiran seorang kaisar. Yang kelima yaitu pemberontakan petani. Pemberontakan petani pada masa akhir dinasti Tang, para penguasa ini menjadi begitu serakah dan korupnya. Mereka merampas tanah secara semena-mena dan tetap memungut pajak meskipun terjadi bencana alam. Ini semua mengakibatkan penderitaan tak terkira bagi para petani. Ditambah lagi dengan bencana alam dan banyaknya kaum mereka yang tewas akibat berkecamuknya berbagai perang saudara di penghujung dinasti Tang. Penderitaan yang luar biasa ini mendorong mereka untuk memberontakan pada tahun 875. Pemberontakan ini melemahkan kelas penguasa dan kekuatan militer dinasti Tang. Sejarah dinasti Sung. Yang pertama ada Sung Utara. Pada tahun 960 sampai 967, Kaisar Song Taizhu berhasil menyatukan Cina dengan menaklukkan berbagai daerah-daerah kekuasaan dan berhasil mengakhiri pergolakan periode 5 dinasti dan 10 negara. Kaisar Song Taizhu juga mendirikan sebuah pemerintahan pusat yang kuat di Kaipeng. Kaisar selalu menjaga stabilitas administrasi negara dengan menerapkan sistem publikasi dan sistem ujian terhadap para calon pegawai sipil dalam memilih pejabat-pejabat yang birokrat. Selain itu, Kaisar Song menerapkan politik satu pembelian perdamaian, di mana ia harus mengganti rugi ketika musuh berhasil menaklukkan dinasti Sung. Nah, tujuannya supaya menjaga keseimbangan kekuasaan sebagaimana cita-citanya untuk mempersatukan seluruh Cina. Namun, cita-citanya itu harus tidak terrealisir karena Kaisar meninggal dunia pada tahun 967 Masehi. Setelah meninggalnya Kaisar Song Taizhu, dinasti Song Utara kemudian diganti oleh Kaisar Sung Taizong pada tahun 967 sampai 998 Masehi. Dalam masa pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan Hangzhou dan secara perlahan-lahan berhasil meneruskan cita-cita Kaisar Taizhu untuk menyatukan Cina. Di samping itu, munculnya kerajaan Liao pada tahun 907 sampai 1023 Masehi sebagai salah satu ancaman dan hambatan dalam pemerintahannya. Bahkan, bangsa Khitan ini tidak bisa ditaklukkan oleh bangsa
oleh dinasti Sung dikarenakan kekuatan yang dihimpun sangat kuat jika dibandingkan dinasti Sung. Hingga pada masa Kaisar ketiga Sung Chengsung pada tahun 998 sampai 1023 Masehi, bangsa Khitan tidak dapat ditaklukkan hingga akhirnya melakukan perjanjian perdamaian dengan dinasti Sung pada tahun 1004 Masehi. Salah satu isi perjanjian tersebut, dinasti Sung harus membayar upeti sebesar 100.000 tael perak dan 200.000 gulung sutra kepada bangsa Khitan setiap tahunnya. Perjanjian perdamaian dengan bangsa Khitan turut memperlemah pemerintah dinasti Sung, sehingga digantikan oleh Kaisar Sung Jingxung pada tahun 1023 sampai 1663 Masehi. Di bawah pimpinannya, dinasti Sung semakin melemah di samping munculnya kerajaan Hsia dari suku Tangut di dekat perbatasan dengan Tibet. Kerajaan Hsia menyerang dan berhasil mengalahkan dinasti Sung. Kejadian yang serupa, Kaisar Sung Jingxung melakukan perjanjian perdamaian dengan kerajaan Hsia, di mana dalam perjanjian perdamaian tersebut, kerajaan Sung harus membayar upeti sebesar 250.000 ons perak, 250 gulung sutra, dan 250.000 katite setiap tahunnya. Dengan sistem pemberian perdamaian ini yaitu dengan membayar upeti kepada para penakluk dinasti Sung. Hal ini muncul tokoh pembaruan perekonomian dinasti Sung yang bernama Wang Angxi pada tahun 1021 sampai 1085 Masehi. Wang Angxi merupakan tokoh yang bercita-cita untuk mengadakan pembaharuan sosial dan mengembalikan perekonomian di dinasti Sung. Namun cita-citanya itu mendapat tantangan keras terutama dari golongan pedagang yang merasa dirugikan dan hanya untuk kepentingan sepihak saja. Adapun konsep pembaruan yang diajukan oleh Wang Angxi meliputi yang pertama yaitu menerapkan sistem perpajakan yang meliputi pajak perdagangan dan pajak tanah. Kedua, membuat rencana tunas hijau dengan cara menerapkan sistem kredit kepada para petani-petani kecil dengan memakai bunga sebesar 20% selama setahun. Padahal di luar bunga tersebut, para petani harus membayar 50% dari sebelumnya. Ketiga, merubah dan menghapus sistem rodi, diganti dengan pajak per kepala dengan sistem keluarga yang dikenakan kepada seluruh penduduk. Keempat, melakukan pengorganisiran kembali pada sistem militer dan kewajiban masuk milisi, serta membentuk Polcia atau penjagaan kampung. Konsep pembaruan Wang Angxi ini mendapat tantangan keras dari berbagai golongan masyarakat, terutama para pedagang, kaum sastrawan, dan kaum tanah. Selain itu, konsep pembaruan ini ditentang oleh beberapa tokoh masyarakat seperti Zhe Makuang, Su Tungfao, dan Ouyang Su. Kedua ada sejarah dinasti Sung Selatan pada tahun 1127 sampai 1279 Masehi. Hancurnya kota Kaipeng bukan berarti hancurnya dinasti Sung secara menyeluruh, sebab orang-orang Sung yang tinggal di sebelah selatan di bawah pimpinan Pangeran Kang, putra Kaisar Sung Haisung, berhasil menghimpun kekuatan baru dengan Nanking sebagai pusatnya. Setelah menjadi pemimpin Sung, Pangeran Kang bergelar Kaisar Sung Kaosung. Maka dengan begitu mulailah kekuasaan dinasti Sung Selatan. Namun tidak lama berdiri, dinasti Sung Selatan mendapat serangan dari bangsa Qin karena mendengar berita tentang kemunculan generasi dari dinasti Sung. Akan tetapi Kaisar Sung Kaosung berhasil menahan pasukan Qin sampai lembah Sungai Yangtze. Namun dengan hal itu, maka Pangeran Kang membuat perjanjian perdamaian di mana ia harus membayar upeti sebesar 250.000 ons perak dan 250 gulung sutra kepada kerajaan Qin setiap tahunnya. Sama halnya dulu pada masa kekuasaan di Sung Utara terjadi perdamaian dengan kerajaan-kerajaan lain. Salah satunya dengan kerajaan Liao. Dinasti Sung Selatan tidak terlepas dari perjanjian perdamaian dengan kerajaan Qin. Walaupun keduanya sudah melakukan perjanjian, namun sering terjadi peperangan di antara keduanya. Pada tahun 1958, Mongol meninggal dan melakukan serangan kepada dinasti Sung melalui Kublai Khan.
Pada masa pemerintahannya, Mongol berkembang pesat menjadi sebuah kerajaan kuat dan ditakuti oleh kerajaan lain, kecuali oleh dinasti Sung, sehingga Kublai Khan bermaksud untuk menguasai Sung dengan terjadinya pertempuran 5 tahun, yaitu dari tahun 1268 sampai 1273 Masehi. Bangsa Mongol berhasil menguasai dinasti Sung. Selanjutnya pada tahun 1276 Masehi, Mongol berhasil menghancurkan Hanzhou yang merupakan pusat pemerintahan dinasti Sung. Sebagai keluarga Sung berhasil melarikan diri ke bagian selatan dan mendirikan pusat pertahanan di Canton. Namun pada perkembangan dinasti Sung. Berdirinya dinasti Sung sebagai pengganti dari kejayaan periode 5 dinasti dan 10 negara di Tiongkok sekitar tahun 960 sampai 1279 Masehi. Sebelum masa pemerintahannya, Tiongkok berada dalam kekuasaan dinasti Yunan, di mana dinasti ini merupakan dinasti pencetak sejarah pertama yang berhasil membuat uang kertas dan tingkatan laut pertama di dunia. Selain itu, bubuk mesiu dan kompas telah digunakan dalam masa peperangan dinasti Yunan. Perkembangan dinasti Sung tidak terlepas dari keberadaan dua periode selisih, Sung Utara dan Sung Selatan. Pada masa kekuasaan Sung Utara, selain itu, kota Bianjing, sekarang Kaipeng, dijadikan sebagai pusat ibu kota pemerintahan. Selain itu, Sung Utara banyak menaklukkan wilayah Cina bagian dalam. Sedangkan pada masa dinasti Sung Selatan yang merujuk pada periode setelah Sung Utara kehilangan kontrol atas kekuasaannya sekaligus berhasil ditaklukkan oleh bangsa Qin. Berdirinya dinasti Sung Selatan tidak terlepas dari keberhasilan Pangeran Kan dalam membentuk kekuasaan baru. Pangeran Kan menjadikan kota Lin'an, sekarang Hanzhou, sebagai ibu kota pemerintahan baru dinasti Sung Selatan. Walaupun dinasti Sung berhasil dilakukan oleh bangsa Qin, ekonomi dinasti Sung tidak jauh 100% ke tangan bangsa Qin karena hampir 60% penduduk bangsa Cina yang mayoritas berada di bawah kekuasaan dinasti Sung berada di bagian selatan dengan mayoritas kawasan yang subur dan produktif. Dalam perkembangannya, dinasti Sung memperkuat wilayah kekuasaannya dengan mengembangkan kemaritiman lewat energi tingkatan lautnya. Dan itu, dinasti Sung mengembangkan teknologi militer dengan menggunakan bubuk mesiu yang digunakan untuk mendesak dan menghadang bangsa Qin dan bangsa Mongol agar tidak masuk ke wilayah Sung Selatan. Selain itu, dinasti Sung Selatan yang memiliki wilayah yang subur memfokuskan perekonomiannya pada bidang pertanian dengan komoditi utama beras. Di samping itu, populasi Cina yang semakin meningkat, terutama pada zaman ke-10 dan 11. Pertumbuhan ini akibat dari perluasan kultivasi di Tiongkok Selatan dan Tengah. Kehidupan sosial pada dinasti Sung cukup elit. Kehidupan sosial yang elit dan saling berhimpun dalam memamerkan serta memperdagangkan hasil karya-karya seni yang mempunyai nilai yang tinggi. Di dalam berbagai festival publik, penyebaran literatur dan pengetahuan didorong juga oleh penemuan teknik blok pada kayu. Hal ini menjadi salah satu pengembangan dinasti Sung. Selain itu, matematika, filsafat, dan juga teknologi, sains, dan juga ilmu teknik berkembang pesat pada dinasti Sung. Masa kejayaan dinasti Sung. Dinasti Sung berjalan selama kurang lebih 300 tahun, pada tahun 960 sampai tahun 1279. Meskipun dengan sistem pemerintahan yang terbagi pada dua periode, yaitu periode Sung Utara tahun 960 sampai 1127 dan Sung Selatan tahun 1127 sampai 1279. Ada beberapa aspek penting seperti literatur, filsafat, dan ilmu pengetahuan yang mengalami kemajuan pada masa dinasti ini. Oleh sebab itu, disebutlah dinasti Sung ini sebagai era keemasan pada peradaban Tiongkok. Sung dalam sejarah Tiongkok terkenal karena ekonominya paling sejahtera. Semasa pemerintahannya berlangsung, Tiongkok sudah berhasil merubah status negaranya dari negara agraria ke negara dengan ekonomi komersial, juga penduduknya yang meningkat dengan pesat. Dengan kebijakan pemerintahannya yang membebaskan petani atas kepemilikan tanahnya, teruji sukses dalam masalah urbanisasi juga pertumbuhan pada kelas para pedagang. Bahkan, beberapa dinasti seperti dinasti Ming dan dinasti Qing pun gagal untuk menyusul lonjakan produksi pertanian atau hasil panen yang dihasilkan oleh dinasti Sung. Dalam usaha untuk perlindungan pertumbuhan perdagangannya di luar negeri, dinasti Sung ini mendirikan angkatan laut yang bersifat permanen pertama di Tiongkok. Perkembangan pada bidang teknologi pun dinasti ini bisa dibilang sangat cepat. 3 dari 4 penemuan besar dari Tiongkok kuno asalnya dari dinasti Sung, seperti percetakan,
serbuk misiu, kompas magnetik, dan pembuatan kapal melesat dengan dramatis. Pada abad ke-12, percetakan, produksi sutra, pembuatan kertas, juga kerajinan porselin semuanya berkembang. Dan dinasti ini menjadi pemerintahan pertama di dunia yang berhasil mencetak uang kertasnya sendiri. Pada masanya, dinasti Sung bisa disebut fleksibel pada gaya tatanan pemerintahannya. Para pejabat dan para sarjana bisa menghayati kenaikan yang sebelumnya tidak pernah terjadi di dalam status sosial dan banyak pula bertanggung jawab untuk administrasi setempat. Kehidupan ekonomi yang sejahtera, kebebasan dalam berpendapat, juga beberapa penemuan sudah memberikan para cendekiawan satu lingkungan yang bebas berpikir, merenung, berdebat, dan berbagi pemikiran antar mereka. Keruntuhan dinasti Sung. Yang pertama ada dinasti Sung Utara. Keruntuhan dinasti Sung Utara diawali dengan dilakukannya penyerangan kepada bangsa Khitan karena selalu mendapat gangguan dari bangsa tersebut. Namun gagal karena bangsa Khitan selalu semakin kuat sampai bangsa itu berhasil mendirikan kerajaan Liao pada tahun 907 sampai 1124 yang berakhir mengadakan perjanjian perdamaian pada tahun 1004 Masehi yang isi perjanjiannya ialah setiap tahun Sung membayar upeti 100.000 tel perak dan 200.000 gulung sutra kepada bangsa Khitan. Perjanjian tersebut menunjukkan kelemahan dinasti Sung, oleh karenanya muncul kerajaan lain di perbatasan yaitu kerajaan Hsia dari suku bangsa Tangut di Tibet. Pada masa pemerintahan Kaisar Sung Jensung tahun 1023 sampai 1063 dibuatlah kembali perjanjian dengan kerajaan tersebut yang berisi setiap tahun dinasti Sung memberikan upeti 250.000 ons perak serta 250 gulung sutra dan 250.000 kati teh. Perjanjian perdamaian tersebut mengakibatkan melemahnya perekonomian dinasti Sung yang memunculkan Wang Anshi tahun 1021 sampai 1085, yaitu seorang yang bercita-cita mengadakan pembaharuan sosial, tetapi usaha baiknya mendapat tentangan keras terutama dari golongan pedagang dan tuan tanah yang merasa dirugikan. Cita-citanya tidak mendapat dukungan dan dipraktekkan dalam kondisi yang kurang tepat. Bersamaan dengan hal itu, di daratan Cina juga dilanda bencana kelaparan, yaitu pada tahun 1047 Masehi, yang mana menambah keresahan dinasti Sung pada masa itu. Keadaan lemah dinasti ini memberikan kesempatan pada bangsa-bangsa di luarnya untuk memperkuat diri. Pada masa ini, bangsa Joseon di Manchuria berhasil mendirikan kerajaan Qin yang berdiri pada tahun 1115 sampai 1234 Masehi, yang pada mulanya bangsa Qin ini diterima sebagai sekutu oleh dinasti Sung dalam menghadapi bangsa Khitan. Sehingga bangsa Qin pada 1124 Masehi berhasil menghancurkan kerajaan Liao dari bangsa Khitan. Tetapi setelah bangsa Khitan berhasil dihancurkan, bangsa Qin terus merongrong kekuasaan dinasti Sung dan melakukan penyerangan. Terjadilah peperangan antara dinasti Sung dan bangsa Qin, dan dalam posisi terdesak, Kaisar Sung Jin-sung mau berdamai dengan bangsa Qin pada tahun 1126 Masehi. Dengan syarat, dinasti Sung harus membayar biaya kerugian perang sebesar 5 juta ons emas, 50 juta ons perak, 10.000 ekor sapi dan kuda, serta 1 juta gulung sutra. Namun, perdamaian itu dibatalkan oleh Kaisar Sung setelah bala bantuan datang dan peperangan dilanjutkan. Bangsa Qin berhasil menghancurkan kota Kaifeng pada tahun 1127 Masehi. Dengan demikian, runtuhlah dinasti Sung Utara. Yang kedua, ada keruntuhan dinasti Sung Selatan. Setelah ditaklukkannya kota Kaifeng, bangsa Qin terus melakukan penyerangan ke selatan sampai ke lembah Yangtze-kiang. Pada 1138 Masehi, Sung Kaosung terpaksa memindahkan pusat pemerintahannya dari Nanking ke Hangzhou. Sebagaimana halnya dulu masa dinasti Sung Utara, terjadi perdamaian antara Sung dan kerajaan Liao, juga antara Sung dan Qin. Meskipun sudah ada perjanjian antara keduanya, peperangan masih sering terjadi. Ketika di Qin sedang terjadi permusuhan antara dinasti Sung dan bangsa Qin, di daerah utara muncul kekuatan baru, yakni bangsa Mongol. Setelah melakukan perluasan kekuasaan ke beberapa daerah dan beberapa kali melakukan pergantian pemimpin, bangsa Mongol menghentikan ekspansinya sementara, yaitu pada saat meninggalnya Ogodai pada tahun 1241 Masehi. Kemudian, ekspansi dilakukan kembali saat bangsa Mongol mendapat pimpinan baru yang kuat, yaitu Mango, yang pada 1251 Masehi menjadi kaisar. Setelah Mango meninggal, kekuasaan jatuh ke tangan Kubilai Khan. Kekuatan Kubilai Khan semakin besar dan selanjutnya dinobatkan menjadi Grand Khan. Walaupun Kubilai Khan sudah menjadi kuat, ternyata masih belum dapat mengalahkan Sung dengan mudah. Setelah terjadi pertempuran selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1268 sampai 1273, bangsa Mongol baru berhasil mengalahkan dinasti Sung dengan kemenangan yang gemilang. Pada tahun 1276 Masehi,
Hanzhou menjadi pusat pemerintahan dinasti Sung Selatan pun berhasil dikuasai. Sebagian anggota keluarga Sung berhasil melarikan diri ke selatan dan mendirikan pusat pertahanan di Kanton. Pada tahun 1277 Masehi, Kanton dapat dihancurkan. Pertahanan dinasti Sung yang terakhir berada di Guangdong. Namun, kemudian Guangdong juga berhasil ditaklukkan oleh Mongol pada tahun 1279 Masehi. Dengan begitu, sejak tahun 1279 Masehi, seluruh Cina jatuh ke tangan Mongol, dan mulailah babak baru dalam sejarah Cina, yakni Cina di tangan bangsa asing yaitu bangsa Mongol. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.